Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Software Tutorial. Di kesempatan kali ini ada kiriman dari salah satu sahabat subscriber untuk perbaikan handphone, yaitu Samsung A53, dan beliau sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan handphone ini. Dan sebelumnya juga sudah pernah cerita beliau karena handphone ini sebelumnya sudah pernah diperbaiki di teknisi di daerah beliau, namun handphonenya tetap saja mati total dan tidak bisa dinyalakan, teman-teman. Karena handphone ini dari cerita beliau itu handphone habis kemasukan air. Kita coba untuk cek dulu setelah kita unboxing, teman-teman. Oke, untuk handphonenya dengan kondisi masih cukup lumayan mulus kalau menurut saya. Tapi untuk di bagian mesinnya kita coba untuk koreksi dulu. Setelah saya coba untuk angkat backdoor, karena ini handphone sudah pernah diperbaiki, jadi untuk membuka backdoornya agak sedikit lebih mudah. Dan kita buka untuk di bagian penutup mesin untuk melihat kondisi kerusakannya, teman-teman. Oke, untuk di bagian soket konektor fleksibel mainboard saya angkat. Ini saya mendapati ada bagian yang hangus atau bekas korosi yang kemasukan air, teman-teman. Oke, perhatikan di bagian soket fleksibel mainboardnya, di situ ada seperti yang hangus, dan untuk di bagian soket konektor yang ada di PCB mesin itu juga terdapat ada korosi. Untuk di bagian kamera kita lindungi dulu menggunakan solasi kuning, tujuannya untuk mencegah debu ataupun mencegah lensa kamera itu kotor, teman-teman. Oke, setelah kita angkat mesinnya, perhatikan di sini saya menemukan banyak korosi atau jamur karena handphone bekas kemasukan air. Jadi hampir keseluruhan mesin itu masih terdapat seperti jamur ya, teman-teman. Untuk di bagian kamera saya coba untuk cek. Untuk di bagian soket konektor kamera ini masih bersih, namun ada beberapa korosi yang ada di bagian mesin, teman-teman. Oke, setelah kita angkat di bagian semua dari kameranya, kita lanjut untuk pengecekan total, yaitu di bagian keseluruhan kondisi mesin dan di bagian soket konektornya. Oke, untuk di bagian mesin atas atau mesin utama dan serta kameranya sudah kita lepas semua, dan berikutnya di bagian ini ada papat cas atau PCB bawah. Di sini juga saya mendapati masih ada sisa jamur, korosi, dan juga ada soket konektor yang hangus, teman-teman. Oke, untuk di bagian ini adalah soket konektor mesin, yaitu soket konektor yang ada di motherboardnya. Di sini saya coba untuk pengecekan lebih detail, teman-teman. Oke, untuk di bagian inilah yang saya mendapati ada banyak korosi dan juga ada beberapa komponen yang hangus ataupun bekas jamur, yaitu kemasukan air, teman-teman. Jadi kalau saran saya untuk handphone di setiap kerusakan yang mungkin habis kemasukan air atau terkena air, alangkah baiknya dibongkar secara total untuk pengecekan lebih dalam. Dan usahakan jangan dikeringkan di bawah sinar matahari ataupun hanya cuma di blower atau diangin-anginkan, teman-teman. Usahakan secepat mungkin dibawa ke teknisi terdekat untuk membersihkan sisa korosinya atau pengecekan lebih detail. Untuk di bagian ini adalah soket konektor LCD yang ada di bagian papan charger, dan juga ada bagian fleksibel mainboard masih terdapat sisa jamur dan menyebabkan ada beberapa pin kaki konektor yang hangus, teman-teman. Untuk di bagian ini juga ada bagian soket konektor, yang terutama itu adalah soket konektor yang ada di mesin atau di bagian motherboardnya. Kita lanjut untuk kita angkat saja untuk penggantian soket konektornya, karena untuk pusat dari sistem kerja fungsi dari LCD, charger, dan juga fungsi lainnya itu terdapat di sini, teman-teman.
Jadi kita harus angkat saja daripada kita solder ulang untuk di bagian kaki yang hangus. Karena untuk bagian kaki yang hangus itu terdapat jalur pada PCB. Jadi kita angkat saja atau kita buang untuk proses penggantian soket konektor yang baru. Untuk panas pada blower dan setelan anginnya, untuk pengangkatan soket konektor maupun pemasangan, setiap kali saya menggunakan panas blower di angka 300 maksimal 320. Untuk anginnya saya menggunakan 1-2 dengan pelan-pelan dan hati-hati untuk kita angkat, yaitu soket konektornya jangan sampai mengenai komponen yang ada di bagian samping konektor, teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan untuk PCB-nya atau mesinnya, di sini ada 2 pin kaki yang hangus ya teman-teman. Jadi kita harus kerik dulu untuk mengetahui jalurnya ini masih terhubung atau memang putus. Karena hangus atau bekas dari konslet itu, jadi kita harus angkat soket konektornya baru kelihatan untuk bagian kerusakannya. Jadi kita kerik secara halus untuk mengetahui pin kakinya itu masih terhubung atau tidak. Jika masih terhubung, selanjutnya kita bersihkan untuk di bagian timah, yaitu seluruh pin kaki konektor yang ada di mesin. Pelan-pelan untuk menggunakan foot wick, dan untuk panas pada solder itu saya menggunakan 350. Setelah kita ratakan menggunakan foot wick, selanjutnya kita berikan timah baru, yaitu menggunakan timah pasta atau timah cair, dan kita solder satu persatu untuk di setiap pin kaki konektor yang ada di PCB, yaitu tujuannya untuk memberikan timah yang baru, yang terutama di bagian soket konektor yang tadi hangus dan sudah kita kerik. Jadi kita harus memberikan timah yang baru lagi. Oke, setelah kita memberikan timah yang baru, kita cek untuk jalur yang sudah kita kerik tadi apakah sudah ada timahnya atau belum. Jika sudah semua untuk pin kaki terdapat timah yang baru, selanjutnya kita gunakan untuk pengganti soket konektornya, teman-teman. Untuk soket konektor ini banyak persamaan, yaitu buat Samsung A53 itu juga bisa buat Samsung A52, A33, A12 ataupun sejenisnya ya teman-teman. Jadi sangat banyak untuk persamaannya. Oke, untuk di bagian ini karena soket konektor yang baru itu di bagian pin kaki konektornya masih warna kuning alias belum ada timahnya. Ini teknik dan metode yang sering saya pakai, yaitu menggunakan mesin kanibalan atau mesin bekas yang tidak terpakai untuk memanfaatkan, yaitu memberikan timah baru ke bagian soket konektornya, teman-teman. Kita presisikan dulu untuk kita blower dari bawah seperti ini. Untuk panas pada blower, untuk memblower dari bawah seperti ini itu biasanya seringkali saya menggunakan panas 250 sampai 300, teman-teman. Setelah untuk memberikan timah baru ke bagian konektor yang baru, kita akan presisikan dulu untuk soket konektornya ini. Usahakan untuk pengecekan dulu ya teman-teman, di setiap semua pin kaki konektor yang baru itu sudah ada timahnya atau belum. Jika belum, kita bisa menambahkan timah dulu di semua pin kaki konektornya. Kita presisikan dan kita gunakan flux secukupnya saja, dan kita setting untuk blowernya dengan panas di angka 300 sampai 3250, maksudnya 320. Sedangkan untuk anginnya di angka 1-2. Sedangkan untuk di bagian jarak ujung blower sama mesin kurang lebih sekitar 1,5 atau 2 cm, teman-teman. Jika kepanasan atau terlalu dekat itu bisa bikin meleleh pada konektor yang baru. Sambil kita tekan halus dan kita presisikan. Jika belum maksimal, kita bisa mengulangi kedua kali atau ketiga kali, dan kita gunakan flux secukupnya saja sambil kita goyang untuk soket konektornya, lalu kita tekan secara halus untuk menempelkan agar semua pin konektor yang baru bisa nempel ke bagian mesin, teman-teman. Oke, setelah itu kita bersihkan dari sisa fluknya menggunakan thinner. Lalu kita cek ulang apakah sudah terpasang presisi atau belum. Kenapa saya tidak langsung memasang tanpa
memberikan timah ke bagian konektor yang baru teman-teman. Tujuannya agar lebih tebal untuk timah apabila kita memberikan timah ke bagian konektor yang baru atau soket konektor yang baru. Jadi seluruh pin kaki konektornya itu kita bisa memberikan timah dan sekaligus untuk memperkuat pemasangannya. Sedangkan untuk bagian ini adalah bagian mesin, saya koreksi di seluruh komponen itu masih ada sisa korosi atau bekas dari korosi bekas kena air, jadi kita harus kerik dulu untuk menghilangkan yaitu sisa korosinya, sekaligus untuk pengecekan seluruh pada jalur komponen yang bersangkutan teman-teman. Oke, untuk di bagian ini adalah bagian komponen jalur kamera. Kita coba untuk kerik dulu, lalu kita coba untuk bersihkan dari sisa-sisa korosinya. Setelah kita kerik, kita bisa pengecekan yaitu jalurnya teman-teman. Oke, yang ada jalur pada kamera yang bekas kemasukan air dan banyak korosi dan menyebabkan hangus sudah kita cek, ternyata jalurnya masih aman. Berikutnya kita lanjut untuk pengecekan di bagian ini adalah fleksibel soket konektor LCD-nya. Di situ ada beberapa pin kaki yang masih korosi atau bekas jamur, jadi kita coba untuk kerik dulu untuk menghilangkan sisa-sisa jamurnya ya teman-teman, atau menghilangkan sisa korosinya. Oke, setelah kita kerik lalu kita bersihkan menggunakan thinner. Untuk di bagian ini sedikit agak hangus, jadi saya coba untuk kerik total apakah jalurnya masih terhubung atau tidak teman-teman. Oke, ini alternatif awal ya teman-teman sebelum kita mengganti soket konektornya. Jadi saya coba untuk kerik dulu, yaitu pekerjaan secara ringan tanpa kita mengganti konektor dulu teman-teman. Jadi untuk di setiap kaki pin yang mungkin masih ada jamur atau bikin hangus di jalurnya, itu jika belum kelihatan, kita coba untuk kerik pelan-pelan untuk melihat pin kaki konektornya itu terputus atau tidak. Jika tidak terputus seperti ini ataupun ada beberapa pin kaki yang masih kelihatan agak hangus, coba kita klik lalu kita coba untuk bersihkan dan kita bisa solder ulang. Kita kasih flux secukupnya saja, kita coba pelan-pelan untuk kita memberikan timah atau mempertebal timah di setiap pin kaki yang terdapat hangus teman-teman. Oke, setelah saya coba untuk solder ulang dan memberikan timah di bagian pin kaki yang hangus sudah selesai. Berikutnya di bagian ini adalah soket konektor yang ada di bagian papan chargernya juga sudah saya bersihkan. Untuk di bagian ini adalah fleksibel soket konektor yang untuk papan PCB yang utama ya teman-teman, atau soket konektor LCD yang ada di PCB. Ada dua pin kaki yang hangus seperti bawaannya tadi. Untuk di bagian soket konektor mesin itu juga saat kita melepas atau penggantian juga ada dua jalur yang hangus. Jadi ini adalah bekas dari jalur yang hangus tadi ya teman-teman, yang sudah kita ganti konektor yang baru yaitu di bagian mesin. Sekarang perbaikan di bagian fleksibelnya. Jadi kenapa saya tidak mengganti langsung menggunakan fleksibel yang baru, karena di setiap perbaikan itu seringkali saya suka atau lebih nyaman menggunakan spare part yang ori bawaannya teman-teman. Jadi sekecil apapun untuk kerusakannya, saya coba untuk berusaha memperbaikinya dulu. Jadi tidak sedikit-sedikit saya ganti yang baru teman-teman, kecuali kalau memang parah seperti soket konektor yang ada di mesin itu terpaksa saya ganti. Itu wajib karena sangat penting sekali. Kalau tidak kita angkat tidak bakal kelihatan seperti tadi ya teman-teman. Untuk pin kaki yang ada di PCB atau konektor yang ada di PCB itu jalurnya ada dua yang hangus. Setelah kita angkat jadi tidak terhubung. Kalau tidak kita angkat tidak bakal kelihatan kalau jalurnya itu terputus atau hangus. Jadi seperti langkah awal tadi, saya kerik dulu baru kita kasih timah baru untuk memberikan timah yang kaki pin yang hangus ya teman-teman. Oke, untuk di bagian ini fleksibel mainboard
ada 3 konektor yang terutama itu yang ada di mesin. Untuk di mesin yang kedua itu ada bagian fleksibel yang untuk fleksibel LCD atau yang terhubung ke LCD, dan juga yang ketiga itu adalah soket konektor yang terhubung ke bagian PCB bawah atau di bagian papan PCB chargernya teman-teman. Setelah kita kerik dan kita sudah solder ulang di semua pin kaki konektornya, kita lanjut untuk di bagian ini, yaitu di bagian papan chargernya. Saya coba untuk koreksi lebih detail mulai dari soket konektor chargernya serta komponennya teman-teman. Di sini saya mendapati masih ada sisa korosi, jadi kita coba untuk membersihkannya dulu untuk menghilangkan yaitu sisa jamur ataupun sisa korosi yang terdapat di bagian PCB chargernya. Setelah kita bersihkan, kita cek ulang untuk pin kaki konektornya. Ini sudah bersih dan tidak ada korosinya lagi, serta untuk komponennya juga sudah bersih kembali teman-teman. Oke, jika sudah selesai kita membersihkan semua dan sudah kita solder ulang mulai dari penggantian konektor yang baru ke bagian mesin dan perbaikan untuk di bagian semua pin kaki konektor yang ada di fleksibel mainboard maupun di fleksibel LCD-nya sudah selesai semua. Jadi semuanya masih real menggunakan spare part dari ori bawaannya, kecuali kita hanya mengganti di bagian soket konektor yang baru ke bagian PCB mesin yang utama. Oke, setelah kita selesai untuk perbaikan, kita coba untuk rakit kembali. Tujuannya untuk pengecekan ulang apakah setelah kita selesai perbaikan, untuk fungsi semua handphone ini bisa menyala dengan normal atau tidak teman-teman. Jadi sekaligus saya coba untuk pasang semua kameranya. Jika nanti handphone bisa menyala, sekaligus kita pengecekan untuk fungsi dari kedua kamera serta menggunakan kartu SIM untuk pengecekan yaitu sinyal teman-teman. Oke, kita siapkan untuk kabel USB doktor atau USB charger untuk mengetahui pergerakan ampernya. Alhamdulillah sudah keluar gambar tanda petir dan pergerakan ampernya sudah berjalan dengan normal, yaitu di angka 1 ampere lebih dengan jalannya 9 volt teman-teman. Oke, kita nyalakan handphonenya. Apakah handphone bisa menyala sampai menu dan bisa berfungsi dengan normal atau tidak? Oke, perhatikan untuk di bagian ini saya koneksikan menggunakan charger, masih support pengisian daya cepat. Sambil kita nyalakan handphonenya dan kita geserkan karena masih ada passwordnya, saya coba untuk cek menggunakan panggilan darurat untuk fungsi dari touchscreen-nya. Untuk Bluetooth dan WiFi nya masih aktif, dan untuk kuota datanya juga bisa diaktifkan. Oke, setelah saya menunggu beberapa menit kemudian sambil menunggu password sama beliau. Oke, setelah kita membuka password dari handphone ini, kita coba untuk pengecekan lebih detail teman-teman. Untuk kontas layar LCD bisa dicerahkan dan bisa diredupkan. Sekarang kita cek untuk fungsi dari kameranya. Untuk kamera belakang masih bisa sangat jernih dan sangat tajam sekali saat kita zoom, jadi tidak blur. Dan untuk kamera depan juga masih bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita cek untuk fungsi dari audio teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk fungsi audio bisa berfungsi dengan normal, karena untuk penggantian soket konektornya itu jalurnya sangat banyak sekali seperti audio dan lain-lain teman-teman. Oke, gitu aja tutorial kali ini, semoga selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.